Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Shalom Shalom, dan pada kali ini saya akan menjelaskan tentang sistematika kritik dan esai. Sistematika kritik dan esai terdiri dari beberapa bagian, antara lain sebagai berikut. Yang pertama ada bagian orientasi atau pendahuluan. Bagian pendahuluan ini berisi intisar, isi cerpen, dan juga permasalahan yang ada di dalam cerpen. Kemudian ada bagian tafsiran isi. Bagian isi ini mengungkapkan tafsiran tentang penokohan dan juga gaya bahasa cerpen. Kemudian ada bagian evaluasi. Bagian evaluasi ini mengungkapkan kekurangan dan juga kelebihan dari isi cerpen tersebut. Dan yang terakhir ada bagian rangkuman. Bagian rangkuman atau penutup ini berupa simpulan dan saran apa yang harus dilakukan oleh pengarang. Kemudian selanjutnya ada kaidah kebahasaan, kritik, dan esai. Kaidah kebahasaan kritik dan esai yang pertama harus bersifat verba, baik verba aktif maupun verba pasif. Contohnya, tolong cermati kalimat berikut. Yang pertama ada kalimat, Natasha bisa menggambarkan kisahnya dengan cukup memikat. Kemudian di kalimat yang kedua, mengapa guru? Karena priayi orang terpandang yang dilihat dari kepintarannya. Bisa kita lihat dari kedua kalimat tersebut, kata yang bercetak piring yaitu menggambarkan dan dilihat ini merupakan jenis verba. Verba dapat berbentuk verba aktif pada kalimat 1 dan verba pasif pada kalimat 2. Verba aktif biasanya menggunakan awalan me, sedangkan verba pasif berawalan di. Kemudian, kaidah yang kedua yaitu kosakata, serapan asing, dan istilah. Contohnya itu ada pada dua kalimat berikut. Yang pertama, sebagai sebuah fenomena kebudayaan, priayi telah menjadi status kelas, worldview, dan bahkan lifestyle. Kemudian kalimat yang kedua, kebanggaan keluarga sastro pada gilirannya telah menjadi satu lukisan mozaik penuh warna dengan Islam sebagai background-nya. Nah, bisa dilihat kata bercetak miring dalam kalimat tersebut merupakan kata serapan dan juga istilah. Untuk mengetahui maknanya, tentunya kita harus membuka Kamus Besar Bahasa Indonesia atau juga bisa Kamus Bahasa Inggris. Contohnya yaitu worldview dan lifestyle, jelas itu merupakan bahasa Inggris. Kemudian ada mozaik. Mozaik ini merupakan kata serapan dari bahasa asing yaitu mosaic ya, yang pakai huruf C. Kemudian ada background yang jelas merupakan kosakata bahasa asing atau bahasa Inggris. Kemudian selanjutnya ada kaidah nomina. Bisa dilihat dari kalimat pertama itu perubahan karakter Pak Mung yang sangat frontal sedikit mengganggu. Kemudian yang kedua, ia hanya membutuhkan lebih banyak lagi bacaan untuk memperluas cakrawala pengetahuan. Nah, nomina ini merupakan kata benda. Nomina sendiri terdiri atas nomina dasar dan juga nomina turunan. Teks kritik dan esai banyak menggunakan jenis nomina, baik nomina dasar maupun turunan. Seperti yang terdapat dalam contoh dua kalimat di atas. Perhatikan kata-kata yang bercetak miring. Nomina dasar adalah kata benda yang belum mendapatkan imbuhan, sedangkan nomina turunan adalah kata benda yang sudah mendapatkan imbuhan. Kemudian, kaidah kebahasaan yang keempat ada adjektiva. Contohnya pada kalimat berikut. Kelemahan kecil lainnya adalah berubahnya secara tiba-tiba karakter Pak Mu yang awalnya digambarkan sangat lembut dan ramah menjadi pendiam dan kaku karena usahanya bangkrut. Teks kritik dan esai banyak menggunakan jenis adjektiva atau suatu sifat, keadaan, seperti kecil merupakan suatu sifat, sangat lembut, ramah juga merupakan suatu sifat. Jadi itu merupakan kata yang dipakai untuk mengungkapkan keadaan atau sifat orang, benda, atau juga bisa binatang. Kata-kata yang bercetak miring dalam kalimat di atas adalah adjektiva. Kemudian kaidah yang kelima ada konjungsi. Kita bisa cermati kutipan teks esai berikut. Memang pada zaman Belanda, guru adalah profesi prestisius karena bisa mengantarkan orang ke dunia kepriayian. Gajinya saja 110 gulden. Jumlah itu, menurut Empu Pendidikan Indonesia, Slamet Timan Santoso, lebih besar daripada gaji dokter.
Bisa dibayangkan dengan gaji sebesar itu, seorang guru adalah orang sangat berkecukupan di zamannya. Apalagi Sastro menuruti nasihat bapaknya untuk tidak tergantung pada gaji saja. Ia masih bertani sedikit-sedikit, paling tidak untuk keperluan dapur dan perut. Ia tidak perlu berpikir lagi. Oleh karena itu, ia memanfaatkan tegalan belakang rumah sebagai sarana bercocok tanam keluarganya. Ketika memandang priayi sebagai sebuah fenomena, maka ada sejumlah ciri yang mesti diwujudkan atau paling tidak diyakini oleh seorang priayi sebagai atribut kepriayiannya. Oleh karena itulah, Kaya merasa hal ini penting untuk diartikulasikan kembali lewat cerita yang diciptakannya. Jadi konjungsi itu merupakan kata penghubung. Konjungsi terdiri atas konjungsi koordinatif, subordinatif, antar kalimat, dan antar paragraf. Bisa kita lihat dari kata-kata yang bercetak miring tadi dalam kutipan esai tersebut. Konjungsi koordinatif adalah kata penghubung yang menghubungkan unsur-unsur kalimat yang setara, seperti konjungsi dan pada kalimat 6 dan konjungsi atau pada kalimat 8. Kemudian, konjungsi subordinatif adalah kata penghubung yang menghubungkan unsur-unsur kalimat yang bertingkat, seperti konjungsi karena pada kalimat 1 dan juga untuk pada kalimat 5. Kemudian ada konjungsi antar kalimat, adalah kata penghubung yang menghubungkan kalimat dengan kalimat lainnya, seperti konjungsi apalagi pada kalimat 5, oleh karena itu pada kalimat 7 dan 9. Kemudian yang terakhir ada konjungsi antar paragraf, merupakan kata penghubung yang menghubungkan paragraf yang satu dengan paragraf yang lainnya. Misalnya konjungsi ketika yang terdapat pada awal paragraf kedua atau kalimat 8. Kemudian selanjutnya ada kaidah bahasan pronominal. Contohnya cermati kalimat berikut. Hasilnya sungguh membanggakan karena pada suatu hari Sudarsono kembali dari belajarnya dan di tangannya tergenggam besit guru bantu di pelosok. Itu berarti ia adalah orang pertama dari keluarga besar Martodikromo yang berhasil menjadi priai. Kemudian kalimat kedua, apa yang makna hidup yang mereka perjuangkan dan mereka yakini sebagai legitimasi kepriaian? Pronomina adalah kata yang dipakai untuk mengacu nomina yang lain. Teks kritik dan esai banyak menggunakan pronomina orang ketiga seperti ia, dan nya pada kalimat 1 dan juga mereka pada kalimat 2. Kemudian bagian selanjutnya ada cara menulis kritik dan esai yang baik. Langkah-langkah membuat kritik dan esai. Yang pertama yaitu memilih karya sastra. Sebelum menyusun kritik atau esai, Anda harus memilih naskah karya sastra, misalnya cerpen atau novel. Memilih cerpen atau karya sastra harus yang menarik untuk dibaca agar mudah untuk dikembangkan. Kemudian yang kedua ada membaca karya sastra. Cerpen atau novel yang kita pilih hendaknya dibaca dengan cermat. Catatlah intisari dari cerita, permasalahan yang berhubungan dengan unsur intrinsik atau ekstrinsik, kekurangan dan kelebihan isi yang terkandung dalam cerpen atau novel tersebut. Kemudian yang ketiga ada menyusun kerangka. Menyusun kerangka harus sesuai dengan unsur-unsur kritik atau esai. Susunlah kerangka yang dimulai dengan pembuka, isi, dan penutup. Kemudian yang keempat, mengumpulkan data. Sebelum mengembangkan kerangka, kita harus mengumpulkan bahan-bahan referensi pendukung untuk keperluan kritik atau esai yang kita susun. Misalnya, latar belakang cerpen atau novel yang akan kita buat kritik atau esainya, latar belakang pengarang cerpen atau novel, aspek pengetahuan dan pandangan pengarang cerpen atau novel tersebut. Mengembangkan kerangka kritik atau esai. Kerangka yang sudah disusun dikembangkan menjadi sebuah kritik atau esai dengan memperhatikan unsur-unsur pengetahuan dan pandangan penulis cerpen atau novel. Kemudian yang keenam ada merevisi atau memperbaiki tulisan. Kritik atau esai yang sudah kita tulis harus dibaca ulang dan diedit konten, kesalahan ejaan, dan tanda baca sehingga tulisan kita layak dibaca orang lain. Sekian presentasi saya mengenai sistematika kritik dan esai, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.